Halo teman-teman semua, kali ini saya akan berbagi informasi kepada teman-teman semua mengenai isu transfer dari Mads Hilgers teman-teman. Kita ketahui bersama bahwa sosok Mads Hilgers saat ini diminati oleh Valencia. Dan isu transfer ini bermula teman-teman dari Juventus yang saat ini pemainnya sedang banyak cedera, di mana dari 6 pemain Juventus yang cedera saat ini, 4 pemain diantaranya berposisi sebagai seorang pemain bertahan. Maka dari itu, Juventus saat ini sedang bergerak cepat untuk mendapatkan bek tengah baru untuk memperkuat lini pertahanan mereka teman-teman. Dan 2 bek tengah yang saat ini sedang diincar oleh Juventus adalah David Hanko yang merupakan seorang bek tengah asal Slovakia yang kini memperkuat klub Liga 1 Belanda yaitu Feyenoord teman-teman. Akan tetapi ternyata pemain dengan harga pasar 608,36 miliar tersebut menolak untuk bergabung dengan Juventus musim depan, sehingga Juventus mencari pemain bek tengah lainnya teman-teman. Dan selain David Hancock, ternyata Juventus telah mengincar pemain bernama Christian Mosquera, dan pemain ini merupakan bek inti yang dimiliki oleh Valencia saat ini. Dan Valencia sendiri mematok harga sekitar 30 juta euro atau sekitar 521,40 miliar rupiah sesuai dengan harga pasar sang pemain, dan Juventus dikabarkan menyanggupinya. Karena besar kemungkinan Christian Mosquera ini akan hengkang ke Juventus musim depan, maka Valencia mencari penggantinya. Dan pemain yang dianggap memiliki gaya permainan yang mirip dengan Christian Mosquera adalah Mads Hilgers teman-teman. Jadi manajemen Juventus telah mengincar Mads Hilgers apabila sang pemain yaitu Christian Mosquera ini benar-benar hengkang dari Valencia ke Juventus di bursa transfer musim panas mendatang teman-teman. Dan Mads Hilgers sendiri saat ini memiliki pasar 156,43 miliar rupiah. Dan dengan dana segar yang akan diperoleh Valencia dari bursa transfer Christian ini nanti, maka harga pasar yang dimiliki oleh Mads Hilgers ini tidak akan menjadi masalah teman-teman. Dan apabila Mads Hilgers bergabung dengan Valencia, maka ia harus bersaing dengan bek tengah lainnya yang dimiliki oleh Valencia saat ini teman-teman. Di mana salah satu saingan utama Mads Hilgers apabila sang pemain memang benar-benar gabung Valencia untuk musim depan adalah Jarek Gasiorowski. Di mana Jarek ini merupakan bek tengah berusia 20 tahun, usia yang sangat muda, dan saat ini tercatat atau baru-baru ini tercatat memperkuat timnas Spanyol U19 teman-teman. Harga pasar dari bek tengah dengan tinggi badan 1,92 meter ini adalah 260,72 miliar rupiah. Di musim ini sejauh ini Jarek ini telah tampil dalam 14 laga La Liga Spanyol dan juga 4 laga di Piala Raja Spanyol teman-teman. Memang Jarek ini bukanlah bek inti Valencia saat ini, melainkan di sana ia hanya sebagai bek pelapis teman-teman. Dan di level tim nasional, Jarek ini belum sukses menembus tim nasional senior Spanyol karena ia selama ini tampil membela timnas junior Spanyol dengan pernah menjadi bagian timnas Spanyol U16, 17, 19 dalam kurun waktu 2020 hingga 2022 teman-teman. Dan Jarek sendiri merupakan pemain jebolan dari Akademi Valencia itu sendiri karena di tahun 2021 ia membela tim Valencia U19 dan di tahun sebelumnya yaitu 2021 ke bawah ia menjadi bagian tim muda Valencia Football Club teman-teman. Di tahun 2023 ia dipromosikan ke tim cadangan Valencia yaitu Valencia B, dan baru pada 1 Oktober 2023 pemain ini dipromosikan ke tim utama Valencia. Dan sejauh ini pemain ini belum sukses menjadi pemain inti di sana dan masih berstatus sebagai pemain atau bek tengah pelapis. Sedangkan saingan kedua yang akan menjadi saingan Mads Hilgers apabila gabung dengan Valencia adalah Cesar Tárrega, di mana Tárrega ini merupakan bek tengah berusia 23 tahun dengan tinggi badan 1,94 meter. Harga pasarnya 104,29 miliar rupiah. Walaupun pemain ini bukanlah pemain berlabel pemain tim nasional Spanyol baik di level senior maupun junior, akan tetapi ternyata sosok Cesar Tárrega ini sukses menjadi bek inti Valencia saat ini. Bisa kita lihat di La Liga Spanyol musim ini sejauh ini ia telah tampil dalam 22 laga dengan koleksi 2 gol dan juga 1 assist. Begitu juga di ajang Piala Raja Spanyol, pemain ini rutin tampil dengan total penampilan 4 laga teman-teman. Dan Cesar Tárrega ini merupakan pemain jebolan Valencia itu sendiri juga, sama seperti Jarek tadi, di mana Cesar Tárrega ini pernah menjadi bagian Valencia U19 di tahun 2019 dan promosi ke Valencia B di tahun 2022
Dan pada 18 Januari 2024 atau sekitar setahun yang lalu, pemain ini baru promosi ke tim utama Valencia. Dan ia juga sempat dipinjamkan ke Real Valladolid sebelum pada akhirnya di bursa transfer musim panas musim lalu, yaitu 30 Juni 2024, ia kembali ke Valencia, ke klub induknya. Dan ternyata sekarang ia sukses menjadi bek inti di sana, teman-teman. Dan tadi kita lihat bahwa Cesar Starrega ini merupakan seorang bek tengah yang masih usianya masih sangat muda, yaitu 23 tahun. Sedangkan saingan ketiga, Mes Hilgers, apabila bergabung dengan Valencia adalah Mokhtar Diakhaby, teman-teman. Mokhtar Diakhaby ini merupakan salah satu bek tengah Valencia yang saat ini sedang mengalami penurunan performa karena ia sering dilanda cedera, terlebih cedera lutut, teman-teman. Di mana Mokhtar Diakhaby ini merupakan bek tengah berusia 28 tahun dan saat ini tercatat sebagai punggawa timnas Guinea yang kini bertengger di peringkat 78 FIFA dan harga pasarnya 34,76 miliar rupiah. Dan di musim ini Mokhtar Diakhaby ini bisa dikatakan hanya sebagai seorang pemain pelapis karena ia hanya berkesempatan tampil dalam 3 laga saja di La Liga Spanyol musim ini sejauh ini, teman-teman, dan 1 laga di ajang Piala Raja. Dan musim ini pemain ini lebih sering menghabiskan waktunya untuk memulihkan cedera lutut yang dialaminya, teman-teman. Dan setelah cederanya pulih, pemain ini masih belum bisa kembali lagi ke top performanya dan saat ini ia masih sering mengangkat kursi atau bangku cadangan dari Valencia. Dan besar kemungkinan Mes Hilgers bisa bersaing dengan pemain ini karena pemain ini benar-benar saat ini sedang berusaha untuk mengembalikan performa terbaiknya, teman-teman. Padahal di tahun 2018 lalu Valencia ini mengeluarkan biaya yang besar untuk mendatangkan Mokhtar Diakhaby, di mana kali itu mereka mengeluarkan biaya transfer 260,72 miliar rupiah untuk mendatangkan mantan pemain Olympic Lyon tersebut dari Lyon kali itu, teman-teman. Kita ketahui bersama di sini bahwa Mokhtar Diakhaby ini merupakan pemain jebolan dari Akademi Lyon, salah satu klub papan atas di Prancis, dan dalam beberapa musim terakhir ia kehilangan tempat di skuad inti Valencia, teman-teman. Dan untuk Mokhtar Diakhaby di level junior ia pernah menjadi bagian timnas Prancis U19, 20 dan juga 21. Sedangkan di level timnas senior ia memilih membela Guinea dan debut pada Juni 2022 lalu dengan total 14 penampilan sejauh ini dan koleksi 1 gol, teman-teman. Dan inilah, teman-teman, 3 pemain yang akan menjadi saingan Mes Hilgers untuk mendapatkan 1 tempat di skuad inti Valencia musim depan apabila sang pemain benar-benar gabung dengan salah satu klub milik pengusaha asal Singapura tersebut, teman-teman. Kita ketahui bersama bahwa Valencia semenjak 2014 lalu telah diambil alih atau telah dimiliki oleh pengusaha asal Singapura yaitu Peter Lim, teman-teman. Dan sejauh ini performa Valencia di La Liga Spanyol tidaklah menyenangkan, alias mereka lebih sering bertengger di posisi atau di papan klasemen bawah dibandingkan bersaing dengan Real Madrid, Barcelona ataupun Atletico Madrid di posisi 4 besar, teman-teman. Maka daripada itu, jika Mes Hilgers gabung dengan Valencia musim depan, maka Mes Hilgers tidak akan bermain di turnamen antar klub Eropa musim depan, teman-teman. Karena saat ini Valencia benar-benar sedang berjuang di papan bawah La Liga Spanyol. Dan sekarang hingga 1 Maret 2025 ini Valencia masih berada di zona degradasi, yaitu di peringkat 18 klasemen sementara La Liga Spanyol 2024-2025 dengan koleksi 23 poin dari 25 laga. Dan apabila Valencia tidak sanggup keluar dari zona degradasi, maka musim depan Valencia akan bermain di La Liga 2 atau Liga 2 Spanyol, teman-teman. Tentu keputusan Mes Hilgers pindah ke Valencia nanti tidak akan berdampak baik bagi dirinya apabila klub ini bermain di Liga 2 Spanyol. Dan besar kemungkinan Mes Hilgers akan wait and see, yaitu menunggu dan juga menyaksikan bagaimana performa dari Valencia di musim ini untuk mengambil keputusan akhir nanti, teman-teman. Jika Valencia bertahan di La Liga, kepindahan Mes Hilgers ke Valencia tentu akan menjadi hal yang bagus. Akan tetapi jika Valencia degradasi ke Liga 2 Spanyol musim depan, maka sebaiknya Mes Hilgers bertahan di klubnya saat ini yaitu FC20, teman-teman. Karena kita tahu bahwa Mes Hilgers di musim ini penampilannya cukup luar biasa bersama FC20, karena selain tampil di Eredivisie Belanda, FC20 juga tampil di turnamen antar klub Eropa yaitu Liga Europa, teman-teman.
Dan Mesilgers sendiri sejauh ini telah tampil dalam 15 laga Liga 1 Belanda, 7 laga Liga Eropa, dan juga 2 laga di babak kualifikasi Liga Champions Eropa. Dan musim ini Valencia tidak tampil di turnamen antar klub Eropa karena musim lalu mereka hanya bertengger di papan tengah Liga Spanyol, teman-teman. Dan bagaimana menurut teman-teman semua, teman-teman? Apakah Mesilgers akan baik jika pindah ke Valencia atau tidak? Nanti teman-teman bisa sampaikan komentar teman-teman di kolom komentar yang tersedia, teman-teman. Dan yang pasti bahwa Valencia saat ini bukanlah Valencia seperti dulu. Kita ketahui bersama di era tahun 2014 ke bawah, Valencia menjadi salah satu tim pesaing Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid dalam papan atas Liga Spanyol. Akan tetapi semenjak diambil alih oleh pengusaha Singapura, performa Valencia menurun drastis. Jangankan bersaing di papan atas, mereka cenderung kesulitan bersaing di papan bawah Liga Spanyol, teman-teman. Bahkan setiap musimnya mereka mentok-mentoknya hanya bisa finish di papan tengah. Dan musim ini mereka bahkan terancam ke Liga 2 Spanyol karena masih bertengger di peringkat 18, teman-teman. Dan menarik untuk kita tunggu, teman-teman, bagaimana hasil akhir dari isu transfer ini. Dan apabila Mesilgers bertahan di FC20, itu juga bagus bagi dirinya, karena level FC20 dengan Valencia untuk kondisi saat ini terbilang mirip. Bahkan kondisi FC20 masih lebih bagus dibandingkan Valencia karena FC20 masih tampil di turnamen antar klub Eropa, teman-teman. Dan apabila Mesilgers juga pindah ke Valencia, itu juga bagus bagi Mesilgers, karena walaupun performa dari Valencia saat ini sedang dalam buruk-buruknya, Valencia tetaplah salah satu tim besar yang ada di Liga Spanyol dan dikenal banyak orang dan klub yang sangat populer dalam dunia olahraga internasional, teman-teman. Dan demikianlah, teman-teman, informasi yang bisa saya berikan kepada teman-teman semua di video saya kali ini. Jika teman-teman menyukainya, silakan like, subscribe, komen secara sopan dan bijaksana, dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih, teman-teman.